itu pada Dian, Randy berjalan meninggalkan Dian yang masih berdiri di belakangnya. Maafkan aku, Dian. Aku terpaksa mengatakan hal itu padamu. Aku hanya ingin kamu belajar dengan sungguh-sungguh, karena aku ingin kamu lulus dengan nilai yang terbaik. Jujur, aku begitu tidak tega melihatmu tadi seperti orang kebingungan. Aku bisa saja memberikan jawaban padamu, tetapi jika aku melakukan hal itu, sama saja aku membiarkanmu terus seperti ini. Aku ingin kamu belajar, Dian. Aku yakin kamu pasti bisa, kata Randy dalam hati, sambil terus melangkah ke depan. Saat berada di kamarnya, Dian terus memandang tumpukan buku yang berada tak jauh darinya. Dia benci melihat semua buku-buku itu. Terlebih ketika dia membuka lembaran buku-buku itu yang penuh dengan kalimat ilmiah dan rumus-rumus yang membuat bintang-bintang menari di depan matanya. Seketika Dian membanting tubuhnya di atas kasurnya sambil berteriak. Sementara di kamarnya, Randy sedang asyik bermain dengan rumus-rumus. Tangannya begitu cepat mencatat angka-angka yang keluar dari pikirannya. Bagi Randy semua itu amatlah mudah. Beberapa menit kemudian seseorang mengetuk pintu kamar Randy. Saat Randy membukanya, tampaklah Dian dengan wajah sedih sambil menggendong buku-bukunya. Randy berusaha menahan tawanya, namun wajah dan rambut Dian yang kusut membuatnya tak mampu bertahan. Akhirnya tawa Randy pun lepas. Sambil berjalan kembali masuk ke kamarnya, Dian merasa kesal dengan Randy. Bukannya menyuruhnya masuk, Randy malah mentertawakannya. Saat Randy kembali duduk di kursinya sambil terus sesekali tertawa, Dian berjalan mendekatinya sambil memeluk buku-bukunya itu. Selucu itukah aku? Tanpa melihat Dian, Randy berkata, tidak sama sekali. Dian kembali bertanya, lalu mengapa kamu tertawa seperti itu? Kini Randy menatap Dian. Tadi ada cicak yang jatuh, terus ekornya putus. Pas aku mau tolongin, dianya malah lari. Dian tidak percaya begitu saja dengan cerita Randy. Itu lucu ya? Randy mengangguk sambil memainkan pulpennya. Iya, bagiku itu sangat lucu. Kamu sendiri kenapa kesini? Menggangguku saja. Tanpa berkata apa-apa, Dian menaruh buku-bukunya tepat di hadapan Randy, membuat Randy terkejut. Apaan ini? Dian berkata dengan tegas. Demi berlangsungnya pernikahan kita, mulai sekarang, aku siap menghadapi semua buku-buku itu. Randy tersenyum dan bertepuk tangan. Wah, hebat sekali. Itu baru namanya semangat yang luar biasa. Tapi kenapa buku-buku ini kamu bawa ke sini? Dian mengambil sebuah kursi dan duduk di samping Randy. Karena mulai saat ini, kamu akan menjadi guru privatku. Randy kembali tertawa mendengar perkataan Dian. Apa? Guru privat? Kamu pikir gaji guru privat itu berapa? Dian kembali melempar pertanyaan itu kepada Randy. Memangnya berapa? Randy mendekati wajah Dian yang membuat Dian menarik kepalanya mundur. Gaji guru privat itu 2 kali lebih besar daripada gaji dosen kita di kampus. Bahkan ada yang 3 kali lipat. Jadi pikirkan baik-baik. Apakah kamu punya uang sebanyak itu untuk membayar aku? Mata Dian terbelalak dan mulutnya terbuka lebar. Benarkah?
Randy langsung menutup mulut Dian dengan tangannya sambil mengangguk. Iya, benar. Randy kembali menulis angka-angka di bukunya yang sama sekali tidak Dian mengerti. Karena Dian hanya tertunduk, Randy kemudian meliriknya. Wah, sepertinya akan turun hujan. Padahal di luar tidak ada angin dan langit terlihat cerah. Goda Randy pada Dian yang terlihat sedih. Dian tak menghiraukan perkataan Randy. Dian justru meneteskan air mata. Dengan cepat Randy menghapus air mata Dian, lalu membuat penawaran. Shh, Dian, jangan nangis dong. Bagaimana kalau kita buat kesepakatan yang lain? Dian kemudian menatap Randy sambil mengangguk lalu berkata, Ren, aku ini kan calon istrimu. Bagaimana kalau kamu mengajariku secara gratis? Randy pun mengatakan hal yang sama. Bisa, bisa saja aku mengajari kamu secara gratis. Tapi Randy belum menyelesaikan perkataannya. Dia langsung memeluknya. Oh Randy, kamu memang sangat baik. Terima kasih ya. Randy kemudian berkata, Dian, perkataanku belum selesai. Dian melepaskan pelukannya. Memangnya apalagi yang ingin kamu katakan, Ren? Randy mendekati wajah Dian. Tapi jika kamu mendapatkan nilai yang bagus, kamu harus memberiku satu ciuman. Dian kembali terkejut. Ciuman? Randy mengangguk. Iya, ciuman. Dian terlihat berpikir. Ya ampun, segini banget ya kalau mau pintar. Aku harus memberi Randy ciuman. Tapi jika satu ciuman saja mungkin tidak apa-apa, kata Dian dalam hati. Randy membuyarkan lamunan Dian. Bagaimana Dian? Setuju tidak? Berpikirnya jangan lama-lama keburu larut malam. Dian terlihat ragu. Tapi hanya satu ciuman kan? Randy mengangguk dan tersenyum. Iya, satu ciuman di kening, satu ciuman di pipi kiri dan kanan, dan satu ciuman di bibir. Mendengar hal itu Dian terperanjak. Randy, apa-apaan sih kamu? Ternyata kamu tidak ada bedanya dengan Evan. Dian kemudian berlari hendak keluar, namun Randy memanggilnya. Dian. Dian menghentikan langkahnya. Sepertinya Randy memanggilku untuk memberitahuku dia bersedia mengajariku secara gratis, kata Dian dalam hati. Tak lama suara Randy terdengar. Bukumu ketinggalan. Tentu saja perkataan Randy itu membuat Dian kecewa. Dian kemudian berbalik dan berjalan mengambil buku-bukunya yang berada di depan Randy. Keesokan harinya ketika mengerjakan soal-soal ujian, Randy melihat Dian begitu serius. Randy tersenyum melihat hal itu. Setidaknya Dian berusaha untuk mencari jawaban sendiri, tanpa mengharapkan pertolongan dari orang lain. Saat perjalanan pulang, Dian berjalan seorang diri sambil tertunduk, tanpa menghiraukan Randy yang berjalan tak jauh darinya. Randy tahu, mungkin karena perkataannya itu Dian marah padanya. Randy kemudian mendekati Dian. Nanti malam kita bisa belajar bersama. Dian masih terdiam tak menjawab perkataan Randy padanya. Randy kembali berkata, kamu tidak perlu memberiku apa-apa. Cukup mendengarkan apa yang aku katakan, mengerti? Kali ini Dian tersenyum. Dian kemudian berlari memeluk Randy dengan erat. Terima kasih Randy, kamu baik sekali. Pantas saja, banyak gadis yang jatuh cinta padamu. Randy menaikkan kedua alis dan bahunya.
Sekarang saja bilang aku baik. Kemarin aku disamakan dengan Evan. Dian tersenyum. Maaf. Sejak malam itu, Dian selalu pergi ke kamar Randy dan belajar bersamanya. Dian begitu serius mendengarkan setiap perkataan Randy. Terkadang hingga larut malam, Randy mengajari Dian. Sesekali, Mama Randy pun membawakan mereka jus dan juga cemilan. Yang semangat ya sayang, semoga kalian semua mendapatkan nilai yang terbaik, kata Mama Randy kepada Randy dan Dian. Dian tak henti-hentinya menguap. Ren, aku sudah sangat mengantuk. Bisakah kita menghentikan pelajaran kita hari ini? Sambil terus melihat bukunya, Randy berkata, Tidak Dian, kita tidak akan berhenti sampai kamu mengerti. Ayo, sedikit lagi kamu pasti bisa. Dian kembali berkata, tapi aku sangat mengantuk, Ren. Kali ini Randy melotot padanya. Materi ini besok pasti akan masuk dalam soal. Kalau kamu belum paham, bagaimana kamu bisa menjawab soal-soal besok? Dian pun terdiam lalu kembali memegang pulpennya. Meskipun dia sudah sangat mengantuk. Tidak lama kemudian saat Randy menjelaskan tentang materi yang ada di buku yang dia pegang, Randy merasa ada sesuatu yang aneh. Dia merasa bahwa Dian tidak mendengarkannya. Randy kemudian melihat Dian yang saat itu merebahkan kepalanya di atas meja. Ternyata Dian sudah tidur. Randy menggelengkan kepalanya lalu tersenyum. Randy kemudian duduk di kursinya sambil terus memandang wajah Dian. Ada perasaan kagum pada diri Randy terhadap Dian yang sebentar lagi akan menjadi istrinya itu. Tidak lama kemudian Mama Randy masuk ke kamar Randy. Ada apa, Ren? Tanya Mama Randy. Randy memberi kode pada mamanya untuk melihat Dian. Mama Randy tersenyum melihat Dian yang saat itu tidur. Kasihan sekali, dia sampai tertidur. Bawa dia ke kamarnya, nak. Tapi kamu harus hati-hati, jangan sampai dia terbangun, kata Mama Randy. Randy pun mendengarkan perintah mamanya. Dengan pelan dia menggendong Dian dan membawanya ke kamarnya. Sementara Mama Randy merapikan buku-buku dan alat tulis yang ada di atas meja belajar Randy. Sepanjang perjalanan, Randy terus menatap wajah Dian yang menurutnya sangat imut. Sesekali Randy tersenyum ketika melihat mulut Dian terbuka. Randy kemudian membaringkan Dian di atas kasur dengan pelan. Ketika Randy baru saja selesai membaringkan Dian dan hendak berdiri, suara Dian terdengar. Cium, cium aku. Saat Randy melihatnya, ternyata Dian sedang mengigau. Randy kembali tersenyum. Dasar gadis aneh. Dia bilang aku sama seperti Evan. Nah, dia sendiri tidak ada bedanya. Tidur pun masih sempat punya pikiran seperti itu. Randy kemudian merapikan bantal dan selimut Dian agar Dian tidur dengan nyaman. Saat dia memperbaiki posisi kepala Dian, Randy kemudian secara diam-diam terus memandang wajah Dian yang imut. Wajah gadis Korea. Ingin rasanya Randy mencium bibir merah Dian, yang meskipun tanpa memakai lipstik tetap terlihat merah merona.